Hari ini tentang harta yang indah. Siapa di sini yang suka harta? Ada tangannya yang bisa diangkat? Yang tidak mau ini yakin tidak mau harta? Yang di Zoom, apakah ada yang suka harta? Tolong diketik, siapa tahu pas diketik malaikat baca, malaikat bilang dia mau harta. Oke, malam ini kirim. Yang dimaksud dengan harta itu untuk kalimat yang umum itu benda ya, yang punya nilai ya. Tapi nanti kalau kita bicara harta yang lebih umum, bahkan menurut kamus itu enggak cuman benda, tapi segala sesuatu yang punya nilai plus. Misalnya yang punya keluarga itu harta, betul ya? Harta yang paling apa? Berharga adalah keluarga. Nah, saya ingin kita lihat di 2 Timotius 1. Nah, saya mau kasih tahu dulu ya, sebelum saya bicara lebih lanjut, Bapak Ibu, adik-adik semua yang ada di sini maupun yang menyaksikan, percaya nggak bahwa hidup kita ini tidak ada yang kebetulan? Tidak ada jawaban berarti tidak mengerti atau memang nggak tahu. Tidak ada yang kebetulan. Kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Lebih dari itu pasti orang-orang yang IQ-nya agak rendah. Dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Amin. Rambut saya hari ini warna ini nggak ada yang kebetulan. Ya, semua pasti ada tujuannya. Setuju? Itu dulu sebelum bicara lebih jauh. Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang kebetulan, kita jadi orang yang istilahnya melek. Melek tuh matanya terbuka, mengerti, waspada, karena nggak ada yang kebetulan. Kita kadang-kadang merasa semua ini, kebetulan hari ini saya ketemu kamu. Akhirnya kita bisa menjadi seenaknya. Tapi kalau kita tahu tidak ada yang kebetulan, ayat berikutnya adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk kebetulan itu, untuk mendatangkan kebaikan. Semua bilang dengan saya, mendatangkan kebaikan. Hari ini saya kehilangan uang. Contoh, udah mau marah, udah mau nuduh, udah mau ngomel-ngomel. Ingat, ada kebaikan. Diam, tanya Tuhan, apa kebaikannya? Hari ini saya dimarahin pimpinan, saya dimarahin kakak, saya dimarahin mama papa. Jangan cepet-cepet mulutnya balas. Kamu ya berantakan. Mama nih. Bener gak berantakan? Kalau tidak berantakan, mamanya yang agak miring. Tapi kalau berantakan, yang dibilangin ya yang miring. Jadi jangan cepat-cepat dikomplain. Punya jiwa besar, cek. Oh emang saya salah. Oke, saya akan membenarkan, saya akan membetulkan. Nah, jadi termasuk sore ini, kalau duduk di sini, hari ini saya dikasih kepercayaan, terima kasih untuk Bapak Gembala. Tadi saya itu sempat sampai jam berapa itu bingung. Ya, tiba-tiba Tuhan Yesus, saya bingung gini, saya mau sharing apa ya? Tiba-tiba Tuhan Yesus kirim seorang pendoa yang dia juga digerakkan untuk hubungi saya. Dan akhirnya judul ini pun dari dia, melalui dia, dari Tuhan Yesus. Jadi saya percaya tidak ada yang kebetulan. Kenapa tiba-tiba dikasih blank dari kemarin judulnya apa? Hari ini langsung tadi dikasih.
Lalu tadi saya bilang, Tuhan, kan yang mempercayakan saya berkhotbah itu Tuhan melalui pemimpin di sini. Ya Tuhan yang bicara dong. Kata-katamu dong yang bicara. Saya ini tiba-tiba hang. Ya. Saya tanya kakak saya, Pak Joni. Pak Joni lihat saya. Tadi Pak Joni jawab apa ya? Pokoknya Pak Joni itu menunjukkan seperti kayaknya siap nanti khotbah lain kali. Amin. Ya. Jadi tidak ada yang kebetulan. Saya dari tadi coba-coba. Khotbahnya tentang harta yang indah. Saya tanya tadi, siapa yang mau harta? Cuman kakak manusia. Yakin. Saya panggil, sini ambil 1 juta. Ada yang gak mau? Nah, yang jawab ada embel-embel itu bendahara, dia suka hitung uang. Kalau gratis, padahal saya nggak bilang kan, saya kasih kecuali atau kalau enggak, hatinya tuh biasa aja, terima aja. Saya mau kasih kamu kesembuhan, lalu jawab lagi, bayar berapa? Nah itu bendahara punya model tuh, hati-hati. Ya, padahal mungkin ini lagi dikasih gratis sama Tuhan. Ya, nah hari ini tadi saya sempat baca ulang dan mendengar pelajaran Alkitab tentang kisah Timotius, ya, yang di surat Timotius yang ditulis oleh Rasul Paulus, 1 Timotius dan 2 Timotius. Tadi saya sempat sharing dengan beberapa, saya sampai sangat tersentuh karena bagaimana perjalanan seorang Rasul Paulus yang begitu mengalami penganiayaan, tapi dia menyelesaikannya seperti Raja Wali yang waktu matinya keren. Nanti sebentar. Nah singkat cerita, tadi saya bilang tidak ada yang kebetulan, termasuk khotbah, termasuk insiden tadi. Tahu nggak? Semua yang menyanyi dari awal itu tidak terdengar. Mereka sedang ya. Jadi saya bilang buat semua ibu-ibu yang ada, bapak ibu, tolong doakan. Wow, ini kayaknya khotbahnya nih bahaya buat kerajaan kegelapan. Jadi dia mau bikin sabotase. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tapi kalau Tuhan Yesus sudah bilang ini bagianmu, hari ini kamu akan dengar firman ini, maka itu pasti jadi. Coba exciting, semangat, coba. Jangan kayak bila perlu lompat-lompat, yeay, my God is great, gitu loh. Amin. Yakin amin. Oke. Saya ingin kita lihat di dalam 2 Timotius 1. Ini memang sangat silau ya. Seandainya ini bisa mundur sedikit, saya nggak bisa lihat mukanya Andre. 2 Timotius 1 ayat yang ke-14. Tapi sebelumnya saya ingin kita baca dari ayatnya yang ke-12 ya. 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Nah, saya tadi sempat singgung tentang surat 2 Timotius. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, bukan cuma surat ini, ada beberapa. Tapi tadi yang saya sempat baca bahwa ini merupakan surat terakhir dan setelah ini dia dipancung. Jadi waktu dia menulis 1 Timotius, setelah selesai, waktu itu dia sedang ada di penjara yang namanya Mamertine ya, tulisannya Mamertine ya. Nah di situ dia itu diisolasi. Jadi dia mengalami biasanya penjara rumah keluar, penjara biasa keluar. Nah ini dia di penjara yang sangat sadis
yang dia hanya ukurannya badannya, tadi saya sempat dengar. Kemudian itu dia dikasih ininya pakai pipa aja. Dari pipa itu untuk udara, dari pipa itu untuk makan. Jadi kalau dia buang air atau dia apa, ya dia hidupnya dengan semua itu. Coba kalian bayangin, tapi dia tetap menulis. Itu membuat saya tadi gini, gila ya. Kita kadang-kadang hujan besar aja, kita udah nggak ke gereja. Kita ada kawinan aja, baru di Hotel Claro, kita udah nggak ke gereja. Kita baru apa aja alasannya? Atau disakiti, atau diomongin, atau nggak disukai, kita udah nggak ke gereja. Saya bilang kalau di sini mah keren-keren. Mau panas, mau hujan peluru, mau hujan batu, pasti semua ke gereja. Apalagi yang lagi nonton di Zoom. Mau badai, mau gempa bumi, selama rumahnya aman-aman, pasti tetap lihat Zoom. Ada amin? Bisa ditulis amennya? Amin. Ya. Karena hidup ini kesempatan, kita nggak tahu hari ini hari terakhir. Kita nggak tahu besok kita masih bisa ketemu atau tidak. Ya. Jadi Paulus itu, waktu dia sedang ada di penjara itu, dia tetap menulis. Dan saya tadi baca, bahkan dia punya terakhir saya dengar orangnya bilang begini. Waktu Paulus meletakkan penanya beberapa saat setelah dia menulis 2 Timotius. Dia dibawa dari penjara itu, dia berjalan beberapa meter ke tempat pelataran yang namanya Basilika Julia. Itu dibangun oleh Julius Caesar. Lalu dia menghadapi pengadilan terakhir di hadapan Kaisar Nero. Hukuman mati diberikan kepada Paulus, tetapi hukuman mati yang mulia. Karena hukuman mati yang paling malang, yang paling derajatnya dianggap jelek itu ketika disalib atau dirajam dengan batu. Jadi untuk hukuman mati pun dipenggal itu masih dianggap hukuman mati yang mulia. Lalu dikatakan begini, Paulus dibawa keluar kota, kemudian di Aprillian Road, kepalanya ditaruh di atas sebuah batu. Kepalanya ditaruh, lalu ada seorang pria yang memegang kapak, sambil ada tentara yang berjaga-jaga. Lalu dalam hitungan beberapa sesuai dengan peraturan saat itu, sekejap itu, selesai. Dan yang bikin saya terharu itu kata-kata selanjutnya dibilang begini. Dalam satu pukulan sabitan kapak orang itu, Paulus telah berpindah dari tempat kota kekaisaran Roma, berpindah ke kota abadi. Wow, semua kita bisa mati dengan cara apapun. Amin. Tapi pastikan setelah mati kita akan ke kota abadi. Ada yang mau ke kota lain? Ada yang mau ke kota Toraja? Ada yang mau? Loh, ini ada orang atau tidak? Pastikan apapun cara mati kita, kita akan pergi ke kota abadi. Bayangkan. Dan surat ini 2 Timotius adalah surat terakhir. Kalau saudara baca di bagian-bagian belakang, darahku sudah mulai tercurah. Jadi kekristenan yang saat ini kita semua sedang ada melakukan semua hal yang seperti ini sangat bersyukur. Kita belum dikejar-kejar sama binatang-binatang. Amin. Amin. Ya, yang penting bagaimana kita bisa ke kota abadi. Itu ditentukan oleh apa yang kita kerjakan hari ini. Nah, saya tadi bilang bahwa tidak ada yang kebetulan, termasuk khotbah ini. Dan tadi pagi Pak Gembala bicara tentang
Roh Kudus yang memberi kuasa buat kita. Amin. Nah, kalau Anda mengerti, kalau saudara dan saya mengerti bahwa ini adalah eranya Roh Kudus. Roh Kudus yang berkarya. Dilihat, mari kita kembali ke bacaan kita yang tadi mulai dari ayat 12, 2 Timotius. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Itu yang tadi Paulus alami. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Kalau kita baca di bagian atas, judulnya itu adalah bagaimana kita harus bertahan dalam penderitaan. Semua kita, mimbar ini tidak selalu mengajarkan bahwa hidup kekristenan itu baik-baik dan aman-aman. Betul? Tapi kita akan menghadapi yang namanya penganiayaan. Penganiayaan itu akan dimulai dari rumah Tuhan. Bagaimana seseorang bisa bertahan? Ternyata itu ditentukan oleh seberapa kuat dia berpegang pada Tuhan. Bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, baru dikasih sakit sedikit saja, dia bisa meninggalkan Tuhan. Bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, baru dikasih kekecewaan sedikit saja, dia bisa meninggalkan Tuhan. Ya, ada teman saya sudah pindah agama. Karena apa? Karena ternyata yang berbeda agama itu lebih bisa menjanjikan. Ada cinta katanya. Saya berdoa supaya kita semua di sini menjadi orang-orang yang tetap bertahan untuk setiap musim kehidupan. Amin. Ya. Jadi bagaimana seorang Rasul Paulus, dia bisa tidak peduli dengan setiap keadaannya. Ternyata karena dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia punya pengenalan akan Tuhan. Kalau mau bertahan, maka kita harus mengenal Tuhan. Ayat berikutnya, ayat 13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukan itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ada beberapa poin di situ. Kita perlu pegang sesuatu yang telah didengar. Firman yang didengar setiap hari. Amin. Ajaran-ajaran yang benar yang didengar, jangan ajaran yang sesat. Ini masa akan banyak pengajaran sesat. Pastikan kita punya frekuensi yang benar untuk mendengar firman yang benar. Amin. Harus punya hubungan dengan Tuhan supaya tahu ketika orang datang, orang ngoceh, oh ini nggak benar. Ingat ya, yang namanya palsu itu biasanya mirip. Coba beli barang yang KW. Kalau orang yang nggak biasa pakai asli, dia pasti pikir itu asli. Tapi orang yang tahu asli, dia pasti lihat, enggak, ini KW. Ya enggak? Ya, makanya kita harus tahu Injil yang benar. Di sini dikatakan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku. Ini omongannya Paulus kepada Timotius. Omongan yang juga untuk kita. Amin. Dan dikatakan gini, lakukan dengan contoh seperti yang sudah dilakukan. Dan kita ke ayat yang menjadi judul kita. Peliharalah harta. Mari baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam. Oke. Mari kita lihat ini detail. Peliharalah harta yang indah. Tadi saya tanya, siapa yang mau harta? Harta itu bisa dua, harta jasmani dan harta rohani. Tapi di dalam Matius berapa ya? Di dalam Matius 6 ayat 19. Coba tampilkan. Matius 6 ayat 19. Ini lagu. Coba tampilkan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20. Tetapi
Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kumpulkan harta di sorga. Tadi kita sedang bicara tentang harta. Lalu di ayatnya yang ke-21, karena di mana hartamu berada, di situ juga. Tadi saya bilang buat Pak Joni, lihat aja kalau rumah yang sering digembok itu pasti hartanya banyak. Tapi Pak Joni bilang sekarang ini juga perlu digembok karena kejahatan yang banyak, ya. Jadi tadi sambil bercanda-bercanda, ya. Kalau nanti anak tiba-tiba diikat, bercanda, ya anak, halo anak, ya. Jadi kadang-kadang memang betul loh. Coba kalau Anda punya tas ada uang, pasti Anda akan bawa sampai ke dalam kamar mandi juga Anda bawa. Tapi coba Anda punya tas nggak ada uang, ya tinggalin aja. Kalau dia mau ambil ya ambil aja, ambil apa gitu, ya. Itu normally hatinya tuh seperti itu. Tapi kalian tahu nggak? Saya ini justru nggak pernah peduli, itu juga nggak bagus ya. Saya kadang-kadang taruh aja di macam-macam di mana-mana. Padahal kalau, tapi ini nanti saya ngomong jadi tahu deh ya kalau saya suka taruh sembarangan padahal ada uangnya. Ya, tapi ini menjadi dasar dan itu kebanyakan di mana ada harta, di situ hati kita juga. Makanya hartanya Mansya sama Bella apa? Jangan bilang dogi. Ya. Karena dogi itu nanti kalau sudah waktunya dia di dalam kuali. Ya. Ya. Jangan mengumpulkan harta yang di bumi. Berarti mari kita buat ayat yang tadi itu bahwa kita perlu punya harta yang indah. Dikatakan peliharalah harta yang indah. Mari kita samakan dulu pikiran kita bahwa harta yang indah yang dimaksud di sini adalah harta yang tidak bisa dimakan ngengat. Amin. Nih, ketika kita ada di bumi, kita memang perlu rumah, mobil, uang untuk belanja makan, betul ya? Itu penting, itu perlu. Jangan sesudah ini terus kalian udah nggak mau ngapa-ngapain karena itu nggak penting, ya. Tetapi dengar ini, jangan itu membuat kamu sampai tidak cari Tuhan. Jangan pengejaran akan harta melebihi pengejaran akan Tuhan. Yang paling menyedihkan menurut saya, Tuhan itu menyamakan dirinya dengan mamon. Mamon itu harta salah satu. Di dalam Alkitab dikatakan apa? Kamu nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Yang satu Tuhan, yang satu mamon. Karena Tuhan itu sangat tahu manusia ini mata duitan. Nggak ada amin, bener nggak mata duitan? Ya. Manusia ini sangat menyukai yang namanya duit, betul nggak? Suka duit nggak anak? Duit kita perlu, tapi jangan sampai pengejaran kita akan Tuhan melebihi pengejaran kita kepada kebalik. Pengejaran kita kepada harta dunia melebihi pengejaran kita kepada Tuhan. Ada amin di sini? Setuju? Ya, kita sinkronkan dulu pikiran kita. Jadi kalau harta itu tidak bicara tentang ngengat dan karat, berarti harta ini tentang harta yang abadi. Harta yang abadi setiap orang itu berbeda-beda. Ketika ditanya untuk seorang ibu, dia akan bilang anak-anaknya adalah harta. Betul Bu Salma? Ya. Kepada suami, dia bisa bilang karirnya adalah harta. Kepada anak-anak bisa barang-barang, bisa macam-macam. Nah, kita sudah bilang bahwa tidak bisa dirusakkan ngengat.
Kita fokus kepada harta yang abadi. Salah satu yang pasti dan banyak, yaitu yang namanya siapa? Yesus Kristus. Ayo lihat di dalam Kolose 2. Kolose 2 ayat berapa ya? Kayaknya ayat 3 deh. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Sebab di dalam Dialah, Dia di sini huruf besar, di dalam Tuhan Yesus. Nah, saya mau kita sinkronkan pikiran kita bahwa yang dimaksud dengan harta yang indah ini adalah Yesus Kristus. Amin. Yang di dalamnya ada keselamatan, yang di dalamnya ada kebahagiaan, ada hikmat, ada pengetahuan, ada berbagai macam hal-hal yang luar biasa yang tidak akan mati atau dimakan ngengat. Jadi peliharalah harta, yaitu Yesus. Coba ditampilkan ayat yang 2 Timotius. Peliharalah harta yang indah, yang telah dipercayakan. Jadi kita udah sinkron ya. Harta yang indah ini bisa juga iman. Harta yang indah ini bisa juga Yesus, keselamatan. Kemudian dibilang yang telah dipercayakannya kepada kita. Kalau visi gereja ini adalah have Jesus lives in us. Yesus tinggal di dalam kita. Berarti ada Yesus di dalam kita, telah dipercayakan kepada kita. Lalu kalimat berikutnya, oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Mari kita lihat bagaimana peranan Roh Kudus. Tadi pagi Pak Luther sudah sempat singgung bahwa Roh Kudus itu dijanjikan oleh Bapa, ya. Kalau kita dengar 500 pasang mata yang menyaksikan, tapi ternyata cuman 100 berapa? 180 orang atau 320 orang? Ada yang nyimak, yang akhirnya mengikuti atau ada di loteng atas sampai pada saat Roh Kudus itu diberikan. Biarlah kita ini menjadi orang-orang yang tetap menunggu janji Tuhan sampai pada saatnya. Setuju ya? Jangan bergeser kemana-mana, jangan tinggalkan janji-janji Tuhan, karena itulah yang akan kita bawa. Itulah harta yang terindah bagi kita. Ya, nah dikatakan begini, oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Ciri-ciri orang yang penuh Roh Kudus tadi sudah sempat disinggung ya. Ada di Kisah 10 ayat 38. Coba ditampilkan. Kisah 10 ayat 38. Tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Itu adalah ciri orang yang diurapi Roh Kudus, kuat dalam kuasa. Kalau kita bilang bahwa ada Roh Kudus di dalam kita, maka buahnya itu bisa dilihat di dalam Galatia 5 ayat 20. Coba tampilkan. Galatia 5 ayat 23 itu buah Galatia 5. Oke. Ayat 22, mulai dari 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lanjut, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu adalah ciri atau hasil dari orang yang hidupnya ada Roh Kudus. Lalu seperti Yesus yang menunjukkan ada kuasa, ya tadi Pak Luther sempat bahas itu. Dan kita kembali ke harta yang indah tadi. Ternyata ada di dalam bagian ayat waktu Petrus bilang bahwa engkau adalah Mesias, lalu Tuhan Yesus bilang bukan engkau yang mengatakannya, tetapi Allah. Jadi kalau kita bisa sampai bilang Yesus itu harta yang indah, itu adalah pekerjaan Roh Kudus.
Saya mau tanya dulu di sini, siapa yang belum dibaptis Roh Kudus? Angkat tangan. Semua sudah di bagian sini? Sudah dibaptis Roh Kudus? Halo, Isti sudah? Amin. Bu Salma sudah? Puji Tuhan ya. Kita perlu untuk punya Roh Kudus. Bukti dan bisa dilihat itu ketika kita bisa berbahasa roh. Orang yang ada Roh Kudus itu pasti dia punya hidup itu berubah. Kalau yang tadinya sombong, Roh Kudus akan tegur. Kalau yang tadinya pemarah, sedikit demi sedikit. Saya mau bersaksi ya. Saya ini kadang-kadang heran karena dengan sendirinya cara berpikir saya tuh langsung kayak berubah. Ya, saya ingat misalnya kita tadi lagi sharing tentang anak-anak, bagaimana didikan anak-anak yang diterima. Saya ingat beberapa waktu lalu, saya punya anak itu tinggal tidak sama-sama dengan saya. Lalu ada orang lain yang bilang ke saya, kalau anak saya itu suka mengalami misalnya, aduh kasihan loh masih umur segitu, kadang-kadang terlalu banyak disuruh-suruh, ini. Dan saya tuh bisa gini loh, itu hal yang bagus. Saya bersyukur itu mahal. Sekolah yang begitu tuh, sekolah kehidupan begitu tuh mahal. Karena apa? Karena itu yang membentuk supaya anak saya itu tidak cengeng, tidak manja. Kalau saya bela-bela terus, kayaknya anak saya yang paling benar, nanti nggak jadi apa-apa. Dan salah satu yang saya akhirnya bisa rasakan manfaat itu, ketika waktu dia sudah bisa merantau, saya nggak terlalu pikirkan bagaimana dia harus mengurus dirinya. Ngerti ya? Tapi kalau misalnya saya jaga overprotective, semua saya yang kerjakan, ya, akhirnya nanti Alkitab menulis kita bukan anak-anak gampang. Kita anak-anak yang diajar oleh Bapak kita, bahkan dikatakan yang ku kasihi dia ku hajar, dia ku tegur, relakan hati dan bertobat. Jadi kalau semua adik-adik yang ada di sini, Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang ikut Zoom, saya mau menghimbau, saya mau menganjurkan, setiap kali ada firman yang datang, coba diam renungkan, ini firman dia mau membetulkan bagianku yang mana? Karena nggak ada yang kebetulan tadi. Jadi kalau hari ini ngomongnya gini, peliharalah harta yang indah. Berarti yang kita harus pelihara itu siapa? Yesus itu. Iman kita itu, bayangkan ya, Tuhan Yesus tuh pernah nanya gini, akankah ku dapatkan iman di bumi? Saking dia tahu akan sangat sulit. Amin. Dan saya bisa contohkan ya, kalau kita punya anak-anak, ya anak-anak yang terus kita bantu, pasti dia nggak bisa apa-apa. Nah, tadi saya sempat bingung gini, karena saya kan lihat ada beberapa anak-anak yang masih 2 tahun, 3 tahun, yang masih nggak tahu. Saya tuh kebayang kok dulu si Sania itu 2 tahun udah mandi sendiri, habis dia udah bersihin sendiri, serius. Jadi saya gini, dulu saya bisa, apa saya terlalu keras? Iyalah. Kalau saya lihat anak-anak yang 2 tahun masih lari-lari, jangankan ini Abramo aja, saya bayangin, dulu saya 2 tahun dia udah bisa mandi loh. Saya jawabannya. Jadi kita nih kadang-kadang memang kita harus bersyukur untuk setiap hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita. Ada amin ya? Apa pertanyaannya? Karena justru hal-hal yang seperti itulah kita sedang dibentuk untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Bunda Yo, mana-mana. Karena di dalam segala pembentukan itu di situ yang akan keluar itu nilai Tuhan. Waktu kita dimarahin, jangan langsung ngomel, sumpah serapah, ngamuk-ngamuk, banting HP, apalagi itu anak-anak ya, atau malah pergi tinggalin rumah. Jangan, karena pasti itu untuk tujuan kita. Apapun yang kita sedang alami, kita tiba-tiba dibenci orang, kita dikata-katain orang, kita difitnah orang,
Coba diam tenang, lalu bilang, Tuhan, maksudnya apa ya? Dia harta terindah yang ada di dalam hati kita. Pelihara dia. Bagaimana cara memeliharanya? Dekat dengannya, supaya dia betah. Kalau kita marah-marah, kita ngomel-ngomel, dia juga lama-lama gerah. Aduh, panas deh gue di dalam sini. Tuh orang bawaannya cuman sungut-sungut, rasanya dia yang paling benar. Tapi kalau kita diam, dengerin apa yang diomongkan, pasti untuk kebaikan. Amin, setuju? Ya, jadi kalau hari ini Bapak Ibu, semua kita perlu untuk pelihara harta yang terindah. Siapa harta terindah kita? Tuhan Yesus. Amin. Dan bagaimana Tuhan Yesus itu? Dia pemilik semuanya. Kita punya dia. Dia itu sumber. Kalau sumber itu ada di kita, apalagi yang kita pusingkan? Setuju? Kalau hari ini Anda masih sedang sakit, tenang. Aktifkan tombol. Tuhan Yesus itu kan ada dalam hati. Makanya pastikan hubungannya dengan Tuhan. Tetap baik. Yakin Tuhan bicara. Tapi saya tuh nggak bisa dengar suara Tuhan. Ada yang tanya. Jawabannya, mungkin suaramu lebih besar. Kalau suaramu lebih besar, mana bisa dengar suara Tuhan? Atau yang kedua, mungkin hatimu lagi nggak benar. Kamu lagi simpan kepahitan, kamu lagi simpan dendam, kamu lagi punya iri hati, hatimu lagi busuk, nggak bisa dengar suara Tuhan. Pasti tertutup. Kamu nggak bisa mengampuni, nggak bisa dengar suara Tuhan. Apalagi sampai bisa Roh Kudus, manifestasi dan sebagainya. Ya, kalau kita belajar salt, beberapa hal yang membuat kita tidak bisa dibaptis Roh Kudus adalah ketika kita tidak bisa mengampuni, atau kita tidak percaya. Masa sih Yesus bisa bicara? Saya waktu hamil Tuhan bilang anak yang ada di dalam rahimmu adalah prajurit Allah. Masa sih? Saya pegang itu. Pada situasi tertentu saya cek lagi, saya tanya lagi, Tuhan apa janjimu untuk anak yang dibilang itu? Aku menyertai. Nyambung. Dalam beberapa kejadian nyambung. Ada hal-hal peristiwa-peristiwa yang diluputkan. Wow. Karena Tuhan itu kalau janji ya dan amin. Manusia janji bisa bohong nggak? Bisa banget. Nah, kalau harta yang terindah itu ada dalam hati kita, dialah Yesus. Bagaimana kita bisa mengaktifkannya? Roh Kudus. Ini tahun, ini musim, ini waktu Roh Kudus. Ingat ya, waktu kita berdosa kepada Tuhan Allah, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus bilang, aku mengampuni. Selesai. Waktu kita berdosa kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus datang. Masih ingat? Roh Kudus dijanjikan untuk apa? Untuk buat kita kuat. Mari kita buka di Matius 28. Itu Roh Kudus dibilang begini. Kepadamu, kalau nggak Matius, Markus, ambil yang paling terakhir. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Bisa multimedia bantu? Jadi Roh Kudus itu Tuhan zaman ini. Kadang-kadang kita nggak ngeh kalau ini masanya, ini waktunya Roh Kudus. Dulu kalau kita mau ketemu Tuhan Yesus harus di sana, harus pergi di Bait Allah sana, harus ketemu Yesus di sana, harus di Yerusalem. Sekarang Roh Kudus di sini ada. Siapa yang percaya Roh Kudus ada di sini? Roh Kudus ada di ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi lihat di Zoom. Roh Kudus ada di mana-mana. Itu pribadi yang luar biasa, lemah lembut. Ya kadang-kadang kita lagi ada masalah, tenang aja. Ada suara, Tuhan itu baik. Itu Roh Kudus. Semua masalah dalam kendali Tuhan. Jangan marah sampai matahari terbenam, ampuni dia. Itu Roh Kudus. Tapi kalau yang gini, kamu pergi tagih utangmu, kalau dia nggak mau, culik anaknya,
itu pasti bukan Roh Kudus. Benar nggak? Ya, kalau kita percaya bahwa hidup kita ini semuanya dikuasai, sudah ada yang ngatur, kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, itu enak banget. Itu enak banget. Ingat ya, hidup ini adalah pembelajaran. Kita akan terus belajar. Tapi orang yang terus belajar, berjalan dengan Tuhan, dia akan mengenal Tuhannya. Sehingga waktu kejadian-kejadian yang terdesak, dia bisa tetap tenang karena dia mempercayakan Tuhannya. Amin. Saya sudah pernah bersaksikan mama saya, waktu kita nggak ada makanan, dia nggak pergi ke tetangga. Kamu punya beras? Tidak. Dia masuk di kamar, dia berdoa. Saya lagi di ruangan sebelah, saya dengar, Tuhan, dia angkat itu karung. Kita cuma punya beras, kita nggak punya lauk. Itu nggak lama, ada yang ketok pintu. Kakak saya yang buka, satu kardus gudang garam yang gede, isinya dendeng rusa dan teman-temannya. Gak lama, tepat pada waktunya, mataku menyaksikan. Kemarin saya punya pergumulan, saya ajak anak saya bilang begini, saya duduk lalu saya bilang begini, Tuhan, aku mengenalmu dari papa dan mamaku. Mataku menyaksikan perbuatan ajaibmu melalui kehidupan mamaku dan papaku. Aku tidak mendengar mereka cerita, aku melihat langsung. Beberapa selang waktu, aku pun diajarkan tentang Engkau. Tiba waktunya saya pergi merantau, dan saya akhirnya langsung berhubungan dengan Engkau. Ternyata Engkau memang ada. Engkau membuktikan hari-hari hidupku. Engkau selalu ada di sana. Ketika aku menangis, kehabisan ongkos, Engkau datang dan menolongku. Ketika aku menangis, mengalami masalah-masalah kehidupan, Engkau langsung datang menolongku. Saat ini, aku meneruskan apa yang Engkau pernah lakukan bagiku. Kuajarkan kepada anakku. Dan aku tahu, ini waktunya dia akan terkonek langsung dengan Engkau. Saya mau bilang buat kita, cerita tentang Tuhan Yesus itu cerita nyata. Orang teman sebelahnya, cerita nyata. Bukan cerita fata morgana, bukan cerita di Alkitab, bukan cerita itu nabi itu yang mengalami mujizat. Tidak, mujizat itu masih sampai hari ini. Makanya kenapa kalau di Family Cell setiap ada kesempatan selalu ada yang namanya kesaksian. Di dalam Wahyu dibilang oleh kesaksian kita, oleh darah anak domba kita melawan iblis. Dengan kita bersaksi, kita sedang memperbesar Tuhan di dalam cerita hidup kita. Jadi mari jadikan dia harta yang paling indah itu untuk isi di dalam hidupmu. Dan mari saya cerita, dia punya akhir begini. Waktu kita ada di bumi ini, Pinkan, ayo datang latihan. Aduh, saya lagi malas. Contoh ya, Bu Emma temenin saya dong jam 2, jam 5 deh, karena jam 2 saya ada ini. Nanti deh saya mau tiduran dulu. Bisa excuse, bisa beralasan. Itu selama di mana? Di sini. Bu Salma kita doa ya. Bisa tidak bisa ya Bu Yoma, saya ada urusan ini. Bisa. Itu selama di mana? Di sini. Fadil, nanti kita latihan ya. Jangan, saya masih mau mabar. Main bersama, mabar. Bisa excuse ya. Bisa kasih alasan macam-macam. Ya, contoh. Itu waktu ada di mana? Di sini. Di dunia ini yang namanya free will, kehendak bebas. Tapi begitu kita mati, begitu mata kita ditutup, kita masuk di yang namanya kekekalan. Kalian tahu nggak? Yang berlaku di situ agenda kekekalan kalian, bisa agendanya Tuhan atau agendanya iblis. Kalau orang yang
yang selama hidupnya dia cuma cari uang terus, ada yang salah nggak? Enggak. Tapi kalau cari uang sampai nggak ke gereja, cari uang sampai sakit, atau hal-hal yang hobinya futsal, main basket, ya ada tuh tetangga, maksudnya anakku, ya main basket gitu ya, sampai lompat-lompat pagar, pengen ku inget-inget, ya itu pokoknya kalau suruh main basket tuh. Tapi saya pikir mungkin ada tambah lah 1-2 inci ya, ya biar sajalah ya. Sampai kayaknya, coba tanya dia sudah baca Alkitab belum? Berani bertaruh belum? Ya, hobinya melebihi semua hal yang kita kerjakan selama kita ada di dunia. Yang mana yang kamu paling banyak cari, itu yang akan kamu temukan di kekekalan itu. Kalau yang kamu jadikan bos dalam hidupmu adalah hal-hal dunia, berarti itu iblis. Maka yang akan kamu ketemu itu adalah iblis. Waktu mati, iblis bilang, selamat datang di kerajaan saya. Langsung dicabik-cabik, ditendang, disiksa. Kamu nggak bisa bilang gini, ih jangan sekarang, nanti deh, saya mau ini dulu. Kagak ada. Agenda yang dipakai agenda siapa yang selama hidup kamu paling banyak sembah. Tapi kalau kamu jaga harta kamu yang paling indah, yaitu Tuhan Yesus, kamu jadikan dia Tuhan dan Raja. Ingat ya, kita kalau punya harta atau benda yang kita suka, kita sayang, biasa kita ngapain? Kita jaga. Sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, kita pasti jaga supaya jangan kotor, supaya jangan rusak. Seperti itu harusnya hidup kita. Kalau Yesus itu adalah harta yang terindah bagi kita, kita harus jaga supaya jangan sampai Yesus kecewa dengan hidup saya. Jangan sampai Yesus nggak betah dengan hidup saya, Yesus tinggalkan saya. Amin. Harus dijaga. Nah, waktu kita sudah jaga, sudah semua mati, bang, langsung membuka mata di mana? Masuk agenda Tuhan. Agenda Tuhan kan ada yang langsung bangkit, ada yang masih disuruh tidur sampai nanti bunyi trompet dan sebagainya dan sebagainya. Yang jelas agendanya Tuhan pasti yang terbaik dibanding agenda si jahat yang kerjanya cuma mencuri, membunuh, membinasakan, melululantakan, menghancurkan sampai nggak ada ampas-ampasnya lagi. Jadi mari jangan biarkan firman ini berlalu begitu saja. Saya minta tim musik maju ke depan. Siapa hartamu hari ini? Semua renungkan. Bisa agak cepat tim musiknya? Siapa hartamu yang selama hidupmu kamu begitu kejar? Siapa hartamu? Sudahkah Yesus menjadi hartamu yang terindah? Sudahkah Roh Kudus selalu kamu biarkan berkarya di dalam hidupmu? Roh Kudus tuh selalu mau melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, Roh Kudus tuh Tuhan masa ini. Roh Kudus tuh selalu mau supaya kita itu lebih lagi pengagungan kita kepada Tuhan. Ya, Roh Kudus itu mau supaya kita lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari untuk beberapa menit ke depan, Bapak Ibu yang ada di Zoom, yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, tutup matanya semua yang ada di tempat ini. Coba renungkan. Kalau hari ini Tuhan Yesus ada di sini, kira-kira Tuhan Yesus akan menemukan kita, orang-orang yang menjaga dia di dalam hati, ataukah dia orang asing bagi kita? Masih ada kesempatan, masih ada waktu, buka hati. Jangan biarkan waktu ini berlalu tanpa sesuatu. Kita kembali, kita rekomitmen kembali ke Tuhan. Kalau mungkin sudah jauh, seringkali tidak ada waktu untuk doa, sudah asal-asalan dengan hidup ini.
mikir keadaan dunia lebih dari Tuhan, mikir masalah lebih dari Tuhan. Yang penting saya ke kantor tidak terlambat, yang penting saya mencari apa yang saya mau, lebih dari saya harus berdoa, saya harus punya mesbah, saya harus bangun keintiman dengan Tuhan, saya harus punya yang namanya investasi untuk hidup yang akan datang. Saya harus punya harta yang tidak akan bisa dimakan oleh ngengat, tidak bisa dihancurkan oleh apapun.